Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online di minggu pertama di bulan Mei. Kita masih dalam kondisi yang memprihatinkan karena pandemi corona. Dan untuk memutus penyebaran COVID-19, kita tetap diharapkan beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah, Majelis Agung, Majelis Daerah, dan juga Majelis Jemaat. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat dan semangat. Kita akan awali ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 389. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, dan kami undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, bersama-sama kita dengarkan pembacaannya demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang minggu ini banyak sekali kekurangan, kelemahan, dan dosa yang terjadi. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang di sorga, kami boleh bersyukur sepanjang waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami sadar, di tengah perjalanan kehidupan kami, keluarga kami, bekerja, beraktivitas, kami seringkali gagal untuk saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling menghargai dan menghormati. Biarlah pengakuan dan penyesalan di tengah-tengah dosa yang ada dalam kehidupan kami boleh mengaku dan menyesal. Sehingga hati teman, saudara, suami, istri, dan anak-anak kami boleh memohonkan pengampunan, terlebih-lebih kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah ibadah minggu hari ini, kami serahkan pengakuan dan penyesalan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat,
Bersama-sama kita telah mengungkapkan ketulusan kita di dalam doa. Saat ini kami undang untuk berdiri. Dan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diberikan melalui 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25 demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Bersama-sama Bapak Ibu, firman ini kita amini dengan menaikkan kidung jemaat 395. Yesus membasuh dosaku, ku diajak berabus, berjalannya berdoa terus, ingatnya harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Bapa sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Puji Siswo yang akan membawakan firman tersebut. Kiranya Bapa sendiri yang memimpin dan menyertainya, sehingga apa yang disampaikan dapat kami cerna dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Antara cerita, cinta, dan derita. Itu yang menjadi tema saat ini. Yang bersama-sama, yaitu dari firman yang telah kita ikuti pembacaannya, yaitu berangkat, yaitu dari cerita Yesus adalah pintu. Dan masuk melalui pintu, yang salah satu merupakan pengalaman yang menyedihkan. Agar tidak melalui pintu yang salah, maka orang selalu menandai pintu yang bisa dimasukinya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan keluar dan menemukan padang rumput." Sehingga dari tema ini ada satu tawaran yang diberikan, yaitu Yesus adalah pintu menuju sorga. Lah, pintu menuju sorga yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara perlu Bapak, Ibu, kita semua sadari, yaitu dosa itu membawa maut. Dan Yesus yaitu membawa selamat. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca Roma 6 ayat 23, juga Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama tadi dosa. Dan yang kedua, tentunya Bapak Ibu, semua orang itu ingin selamat. Makanya dalam penggambaran di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 31,
yang di situ digambarkan dari seorang kepala penjara di Filipi. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitabnya masing-masing. Dan yang ketiga, bersama-sama kita belajar bahwa Yesus adalah pintu menuju surga, yaitu khotbah Petrus pada hari raya Pentakosta. Bagaimana Petrus menggambarkan itu juga Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Sehingga dari gambaran Yesus adalah pintu menuju kesembuhan. Kalau tadi Yesus pintu menuju surga, sekarang menuju kesembuhan. Yang berikutnya yaitu Yesus adalah pintu menuju kesembuhan. Pintu menuju kesembuhan yang digambarkan yaitu dengan pengangkatan 70 orang murid dan diutus untuk menyembuhkan. Sehingga dalam Lukas 10 ayat 17 yang di situ dikatakan kepada kita, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Begitu juga perintah pintu menuju kesembuhan itu yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 18 yang di situ dikatakan pintu menuju kesembuhan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini satu gambaran bagaimana kita mengenal Yesus yang adalah pintu menuju kesembuhan. Begitu juga dengan Yesus yang kita harus memahami, yaitu Yesus pintu menuju pemeliharaan dan keteduhan. Yesus sebagai pintu menuju pemeliharaan dan keteduhan berbicara, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, Akulah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu satu penggambaran yang sangat luar biasa. Begitu juga yang dipahami oleh Petrus sendiri yang mengalaminya dicatat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengajak kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sehingga dari gambaran-gambaran ini, kita juga diajak di tengah-tengah COVID ini. Yesus adalah pintu menuju hidup kelimpahan. Lah di dalam Yesus adalah pintu menuju hidup kelimpahan, di dalam Mazmur 23 ayat 1 digambarkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa firman ini dikatakan demikian? Berarti gembala dan penggembala. Tidak mungkin penggembala itu akan membawa domba ke padang belantara yang tidak ada makanan dan sebagainya. Berarti di tengah-tengah situasi apapun, penggembala agung kita, sang pintu berkelimpahan itu akan menuntun kita ke arah sana. Karena itulah pintu ini sangat penting bagi kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 10 yang kita baca tadi mengungkapkan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
sangat luar biasa. Tuhan Yesus sebagai sang pintu ini. Makanya Yesus juga memperkenalkan dirinya pintu menuju kepuasan dan sukacita. Ungkapan ini dikatakan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sehingga ungkapan ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sejauh mana dalam kehausan, kelelahan, kecapean kita ini untuk kita menaruh satu pengharapan kepadanya, kepada Yesus yang telah menawarkan pintu ini. Begitu juga yang diungkapkan dari pengalaman seorang wanita Samaria. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Sehingga dari proses cerita cinta dan derita adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sejak dini seorang Kristen memang mulai harus diajarkan mengenal siapa itu Kristus yang hari ini telah mengajarkan kepada kita sebagai pintu. Sehingga di dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan itu, bagaimana kita akan bertumbuh sebagai orang yang tangguh dalam menghadapi tantangan cobaan, termasuk di tengah-tengah COVID-19 ini. Sehingga di atas tadi sudah saya katakan pintu ini. Sehingga setiap derita ini, sehingga dalam cerita cinta ini kita diajak sebagai sebuah gereja, sebagai domba milik Kristus, kita diajak untuk bersyukur atas keberadaan kita. Dan juga di tengah-tengah minggu ini kita sadar, kita juga tahu keberadaan YBBK. Yayasan Badan Pendidikan Kristen sebagai wadah kesaksian kita dalam bidang pendidikan. Lah sebagai sebuah yayasan juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan, untuk bertakwa dan takut akan Tuhan. Karena itulah kita bersama-sama diajak untuk meyakini pintu-pintu yang telah ditawarkan tadi untuk menuntun kita dan membawa kita. Karena itulah kita yakin ketika Sang Penggembala yang begitu hebat itu telah memberikan yang terbaik untuk kita, tentunya kita juga akan menjadi hebat. Selama kita mau menaruh semuanya ke dalam kasih Kristus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cerita tentang cinta dan derita pastilah akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia yang hidup di muka bumi ini. Betapapun berat derita yang sedang kita tanggung sekarang, percayalah, cinta Sang Gembala senantiasa siaga memberi pertolongan. Begitu juga di tengah-tengah kita bersama-sama saat ini ada di rumah, harus berhenti beraktivitas karena COVID-19 ini. Mari, di tengah-tengah penderitaan ini kita menjadi tangguh, kuat, dan tidak menyalahkan siapapun, tapi justru kita introspeksi diri dan meyakini pintu yang sudah ditawarkan tadi. Selamat meneruskan cerita hidup kita ini. Kiranya cintanya tetap memampukan kita untuk kita hayati meski ada dalam penderitaan. Untuk menjadi orang hebat, tangguh di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak.
Bersama-sama kita akan mengungkapkan janji iman kita kepada Tuhan yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri dan marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat kita, dan kita tetap sehati bergotong royong di setiap doa-doa kita, di rumah kita, dimanapun, kita tetap berdoa untuk COVID-19, juga keputusan pemerintah, keputusan PGI, Majelis Agung, Majelis Daerah, dan jemaat kita. Kita selalu satu untuk dalam doa kita. Mari saya bawakan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami boleh bersyukur atas berkat kasih dan anugerah Bapa dalam penyertaan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, di dalam setiap persoalan, pergumulan. Kami boleh senantiasa bersyukur sampai dengan hari ini, sekalipun kami berada di situasi yang tidak menentu karena persoalan COVID ini. Tapi dengan satu tekad dan keyakinan sama di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, keluarga kecil kami selalu berdoa dan berdoa. Tuhan menyertai kehidupan kami untuk Tuhan berikan sehat jasmani rohani, lengkap panca indera. Sehingga kami boleh duduk sebagai keluarga-keluarga kecil yang tangguh, yang hebat dalam menghadapi tantangan, cobaan, derita. Seperti yang Tuhan ajarkan, dan Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan sebagai pintu. Sehingga ketika kami meyakini pintu itu, beberapa hal telah kami dengar bersama-sama. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami, keluarga kecil kami, untuk bertumbuh kuat tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan. Juga bagi anak-anak kami yang saat ini kami yang harus dirumahkan. Anak-anak kami yang bersekolah di rumah secara online. Semuanya kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Juga penataan-penataan masa depan yang menjadi tantangan ke depan dalam hari-hari ke depan ini, yaitu menyangkut masalah ekonomi, pengerjaan, dan sebagainya. Kami mohon tangan Tuhan berkarya bagi kehidupan kami, juga di mana kami bekerja beraktivitas di bidang kami masing-masing, baik di bidang pertanian, pertukangan, bengkel, ternak, jasa, security, bahkan yang mengabdikan diri di pemerintahan bangsa dan negara, juga mengabdikan diri sebagai perawat medis, rumah sakit, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Begitu juga di tengah-tengah kegamangan ini, di tengah-tengah ketidakpastian ini, kami punya satu kepastian, yaitu Tuhan Sang Gembala yang baik ini. Karena itu Tuhan, kami pertaruhkan perjalanan kehidupan kami, rumah tangga kami, juga masa depan kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
juga di tengah-tengah keluarga-keluarga kami yang juga berulang tahun, baik perkawinan tambah umur, yang hanya boleh kami rayakan di tengah-tengah keluarga kecil kami ini. Tetapi doa-doa yang menyertainya begitu luar biasa untuk keluarga saudara kami yang berulang tahun ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak jemaat yang terbaring sakit karena penyakit, yang dideritanya karena faktor usia dan sebagainya, kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan campur tangan, memberkati, menolongnya. Bahkan bagi anak-anak jemaat yang saat ini persiapan pernikahan karena COVID harus mengalami perubahan-perubahan, juga di tengah-tengah pertunangan, di tengah-tengah persiapannya, juga di tengah-tengah perkawinannya yang belum mendapatkan seorang anak di tengah-tengah perkawinannya, juga Tuhan campur tangan, memberkati, menolong. Tuhan, kami serahkan semuanya. Seluruh warga jemaat, ikatlah kami dengan persekutuan itu. Ikatlah kami majelis jemaat ini, kuatkan kami Tuhan. Sehingga kami punya kemampuan yang sama, sehati, sepikir, bergotong royong. Karena itu kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami secara khusus juga selalu berdoa bagi pemerintahan, bangsa dan negara kami. Bapak Jokowi dalam memutuskan kebijakan-kebijakan bersama menteri, DPR, dan sebagainya. Kami berdoa juga dengan tim medis sebagai relawan dan garda depan TNI, Polri, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tuhan campur tangan untuk beliau-beliau ini. Begitu juga di tengah-tengah suasana bulan puasa ini. Mereka yang harus berjuang untuk mengamankan, memutuskan, sekaligus di tengah-tengah harus memperjuangkan kebijakan-kebijakan ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi ODP, PDP, dan suspek COVID ini. Begitu juga semua yang terdampak karena COVID-19 ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, setiap jeritan, tetesan air mata, rasa takut, kecemasan dari semuanya, satukan kami Tuhan. Karena kami betul-betul hari ini sudah merasakan selama kurang lebih 1,5 bulan dengan pergumulan yang maha berat ini. Kami hanya mempertaruhkan iman keyakinan kami. Kami bergantung harap kepada tangan Tuhan untuk memulihkan, memberikan pengharapan baru kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan. Satukan doa-doa kami para hamba-hamba-Mu, gereja-gereja, masjid-masjid yang mengumandangkan dan menderaskan doa-doa ini. Supaya bencana ini segera berhenti. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah bulan puasa, juga di tengah-tengah penampakan Tuhan Yesus bagi kami minggu-minggu ini. Tuhan berkati, supaya di dalam kami menderaskan doa-doa ini, berkat dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa dan syafaat kami ini. Yang kesemuanya kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, akan saya bacakan lebih dahulu dari kitab Mazmur 116 ayat yang ke-17 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuliakan nama Tuhan. Dengan Kidung Jemaat 393 kita pujikan ayat yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dari hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat dari Dia ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu, bersama-sama mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Bapa yang di surga, bersama-sama kami bersyukur atas semua berkat anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga membawa berkat-berkat Allah untuk kebutuhan hidup keluarga kami, gereja kami, juga untuk kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah ini. Kami mendoakan seluruh warga jemaat, donatur, dan juga persembahan syukur yang berupa NN. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat selaku penanggung jawab persembahan dalam hal ini bendahara. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Bersama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 397. Oh
Bersama-sama sekarang arahkan hati pikiran, sambutlah berkat-Nya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai pribadi, keluarga lepas keluarga, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.